orang tua sebagai panutan, berikan contoh yang baik. Memang di sini bukannya tidak ada orang tua yang sempurna, namun bukan berarti orang tua tidak bisa memberikan contoh yang baik, karena pada dasarnya anak akan melihat apa yang orang tua lakukan, bukan apa yang orang tua katakan. Tantrum itu kan terjadi di usia 1-3 tahun puncaknya ya, kan ya. Biasanya tantrum terjadi karena ada keinginan seorang anak yang tidak terpenuhi. Sementara kemampuan anak di usia 1-3 tahun masih sangat terbatas. Jadi ketika anak merasa frustasi, yang bisa dia lakukan adalah apa? Hanya menangis saja gitu. Jadi itu adalah sesuatu yang wajar kok. Temanin dan dampingin anak. Yang paling penting sekali kan, ketika anak sedang mengalami tantrum kan ya, orang tua harus tetap tenang. Ketika orang tua terlalu reaktif, tentunya akan mempengaruhi anak, membuat anak menjadi lebih panik dan sulit untuk ditenangkan. Jadi kalau misalnya orang tua harus mampu dulu meregulasi emosinya sendiri. Kalau misalnya masih belum mampu, ambil jeda dulu, mungkin sekitar 5 menit atau misalnya 2 menit, dan pastikan anak dalam kondisi yang aman kan ya. Setelah itu misalnya samperin anak, misalnya orang tua bisa melakukan misalnya memeluk. Kalau anak menolaknya juga nggak apa-apa, it's okay. Kamu lagi kesal ya, oke. Kamu mau bunda tunggu di sini nemenin kamu, atau bunda tunggu di sebelah sana kan. Jadi kasih pilihan buat anak. Jangan meminta anak untuk menghentikan perilakunya. Kebanyakan yang terjadi ketika anak nangis, kan orang tua langsung bersikap secara spontan jangan nangis. Sebenarnya ketika orang tua mengatakan itu membuat anak semakin nangis sebenarnya. Jadi bukan emosi negatifnya yang dimatikan. Jadi perlu sekali orang tua untuk menerima. Setelah emosi anak mulai reda, ibu bisa menggendongnya, lalu misalnya tanya, misalnya kamu kesal ya karena mama nggak beliin kamu es krim misalnya, gitu. Artinya validasi emosinya, wajar kok kalau anak merasakan kesal seperti itu. Lalu setelah itu tetap konsisten sama keputusan yang udah kita buat di awal. Kenapa? Bukan jika orang tua tidak konsisten, maka anak bisa menjadikan perilakunya ini sebagai sebuah senjata untuk bisa terpenuhi keinginannya. Memang banyak sekali orang tua, apalagi orang tua zaman now ya, kan memberikan gadget itu sebagai salah satu cara untuk membuat anak tenang. Padahal sebenarnya makanya ini dapat mempengaruhi pada kemampuan emosinya anak gitu kan ya. Gadget itu apabila secara berlebihan bisa menimbulkan adiksi pada anak. Nah, ketika anak sudah mengalami adiksi, sangat sulit sekali untuk dihentikan. Jadi yang perlu orang tua lakukan pertama kali batasi. Misalnya perlu sekali tahu dalam sehari itu misalnya durasi anak dalam bermain gadget ada berapa jam sih. Artinya untuk mengurangi durasinya tidak bisa langsung drastis, anak akan kaget. Dan tentunya orang tua juga harus mampu memberikan contoh. Misalnya kamu jangan main gadget, tapi orang tuanya nggak lepas nih dari yang namanya handphone, ya otomatis anak akan mencontoh apa yang orang tuanya lakukan. Setelah itu orang tua juga harus bisa memberikan aktivitas yang menarik buat anak. Biasanya anak main gadget karena memang tidak punya pilihan lain kan. Jadi berikan aktivitas-aktivitas yang menarik yang juga melibatkan hubungan antara orang tua dan anak. Pada dasarnya reward dan punishment itu memang dibutuhkan dalam pola pengasuhan karena yang paling penting adalah ketika anak melakukan kesadaran, karena kita bantu anak untuk menyadari di bagian mana sih letak kesadarannya. Nggak cuma semata-mata anak tidak menyadari tapi hanya sebatas takut pada hukumannya saja. Hindari memberikan punishment hanya dengan cara menggertak saja atau sekedar ancaman saja. Dan hukuman juga harus disesuaikan dengan usianya seperti itu. Tentunya di sini bukan hukuman secara fisik ya, karena hukuman secara fisik akan berdampak nanti pada perkembangan sosial dan perkembangan emosi anak di kelak hingga dia dewasa. Jadi misalnya untuk anak usia 0 sampai 5 tahun, orang tua bisa menetapkan sistem yang namanya time out gitu.
gitu ya. Di sini tidak ada kekerasan sama sekali. Misalnya seorang anak melakukan suatu kesalahan, oke, misalnya orang tua bisa setting misalnya di pojokan, ditaruh kursi kecil gitu kan ya, terus anak seperti diisolasi, kamu duduk di sini, nggak boleh keluar dari batasan ini, nah itu disesuaikan sama usianya. Misalnya usia anak 1 tahun, durasinya nggak usah lama-lama, cukup 1 menit aja. Ketika anak sedang diisolasi atau duduk di pojokan, biasanya anak akan merenung, kenapa sih dia harus melakukan itu, kenapa dia nggak boleh keluar dari batasan garis ini, apa yang sudah dia lakukan gitu. Nah, misalnya orang tua minta tolong sesuatu sama anak, misalnya jangan lupa gunakan kata tolong. Jadi jangan cuma sekedar memerintah saja. Bunda boleh minta tolong mengambilkan piring yang ada di sebelah sana. Ketika juga anak sudah mampu melakukan sesuatu yang positif, kan orang tua tentunya mampu untuk menghargai apa yang sudah anak lakukan, kan ya. Orang tua ucapkan terima kasih, nah anak akan melihat kan ya, belajar untuk mengucapkan terima kasih. Untuk mengajarkan mendengarkan, kembali lagi ya, orang tua juga harus bisa memberikan contoh kepada anak bagaimana bisa menjadi pendengar yang baik.